Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Kerajaan Perlak. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana Kerajaan Perlak bisa berdiri di Indonesia. Jadi pada tahun 840 Masehi, rombongan nahkoda khalifah dari Mekah datang ke Perlak. Nah, salah satu dari rombongan tersebut ada yang bernama Said Maulana Ali Al-Muktabar. Ia menikahi putri dari Merah Syahir Bui yang bernama Putri Tarsyir Dewi. Nah, dari pernikahan itu mempunyai anak yang bernama Sultan Alaiddin Said Maulana Abdul Aziz Syah. Nah, ia adalah raja pertama dan yang mendirikan Kerajaan Perlak. Nah, faktor pendukung berdirinya Kerajaan Perlak adalah lokasi yang strategis sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan. Lalu ada hasil alam yang subur dan pengaruh Islam dari nahkoda-nahkoda khalifah tadi. Masa kejayaan Islam di Indonesia diperkirakan terjadi pada abad ke-12 hingga ke-14, dengan puncak kejayaan terjadi pada abad ke-15 dan ke-16. Masa ini ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah Nusantara, seperti Kerajaan Demak, Mataram, dan Aceh. Masa kejayaan Islam di Indonesia erat kaitannya dengan perkembangan perdagangan dan maraknya aktivitas laut di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam tersebut memanfaatkan jalur perdagangan laut untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya. Perkembangan ekonomi Islam di Nusantara memiliki sejarah panjang dan kompleks, dengan pengaruh yang signifikan sejak masuknya Islam melalui jalur perdagangan hingga saat ini. Ekonomi Islam di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat, terutama dalam sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah. Perkembangan ini didukung oleh kebijakan pemerintah, fatwa MUI, dan undang-undang perbankan syariah. Melalui perdagangan, Perlak menjadi pusat perdagangan penting terutama untuk rempah-rempah dan kapur barus. Hal ini menarik banyak pedagang asing termasuk pedagang yang membawa ajaran Islam. Perkawinan campuran antara penduduk Perlak dengan pedagang asing juga turut mempercepat penyebaran agama Islam. Nah, para sultan Perlak seperti Sultan Alaiddin Syed Maulana Abbas Syah juga berperan penting dalam mengembangkan dan menyebarkan Islam. Mereka juga mendirikan berbagai lembaga pendidikan Islam dan mendorong perkembangan budaya Islam. Penyebaran agama Islam di Kerajaan Perlak dimulai dengan kedatangan rombongan dakwah dari Mekah yang dipimpin oleh nahkoda khalifah pada tahun 800 Masehi. Rombongan ini kemudian mendirikan Kerajaan Perlak dan berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di wilayah utara Sumatera. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Kerajaan Perlak dengan Samudra Pasai. Jadi, Kerajaan Perlak yang berakhir pada tahun 1292 menyerahkan kekuasaannya kepada Samudra Pasai. Setelah raja terakhirnya, yaitu Sultan Mahdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan, meninggal tanpa ahli waris laki-laki. Nah, alasannya kenapa sih Kerajaan Perlak ini menyerahkan kekuasaannya kepada Samudra Pasai? Nah, jadi alasan yang pertama, karena Sultan terakhir Kerajaan Perlak itu tidak mempunyai ahli waris laki-laki, dan juga dominasi Samudra Pasai yang sangat kuat dan berpengaruh. Kerajaan Perlak memiliki beberapa sultan yang memerintah, di antaranya Sultan Alaiddin Said Maulana Abdul Aziz Syah, Sultan Alaiddin Said Maulana Abdul Rahim Syah, Sultan Alaiddin Said Maulana Abbas Syah, dan Sultan Alaiddin Said Maulana Ali Mugayat Syah. Kerajaan Perlak juga memiliki dinasti Johan Berdaulat yang dipimpin oleh Sultan Mahdum Alaiddin Malik Abdul Qadir Johan Berdaulat dan Sultan Mahdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Jodan Berdaulat. Masyarakat dan sosial di Kerajaan Perlak ditandai oleh interaksi dengan pedagang dan pendakwah dari berbagai wilayah, terutama dari Arab, Persia, dan Gujarat. Hal ini menyebabkan munculnya lembaga pendidikan Islam, pengaruh Islam yang kuat, dan integrasi budaya lokal dengan Islam. Kerajaan Perlak juga dikenal sebagai penghasil kayu berkualitas tinggi untuk pembuatan kapal dan menjadi pusat perdagangan. Interaksi dan pengaruh Islam, Kerajaan Perlak yang dulunya adalah wilayah penganut Hindu-Buddha mengalami pengaruh Islam signifikan setelah kedatangan rombongan dakwah nahkoda khalifah dari Arab pada tahun 800. Mereka membawa agama Islam dan juga berdagang yang mengikuti pertumbuhan perdagangan dan integrasi budaya. Perlak menggunakan sistem pemerintahan monarki di mana raja menjadi pemimpin tertinggi dan kekuasaannya bersifat seumur hidup. Sistem ini terbagi menjadi dua dinasti, yaitu dinasti Aziziah dan dinasti Meurah. Dengan raja-raja yang memimpin Perlak, yang pertama monarki, Kerajaan Perlak dipimpin oleh raja yang bergelar sultan yang merupakan pemimpin tertinggi dan kekuasaan bersifat seumur hidup. Kedua, dinasti, sistem pemerintahan terbagi menjadi dua. Perkembangan seni dan sastra di Kerajaan Islam membawa pengaruh besar, terutama dalam genre sastra dan seni rupa.
Muncul genre baru seperti hikayat, syair, dan pantun, serta karya seni seperti kaligrafi Islam, arsitektur berciri Islam, dan seni hias Islam. Melalui peran Tobrik, ulama menyampaikan dakwah Islam, mengajarkan ajaran Islam, menyampaikan syariat Islam kepada masyarakat. Melalui peran Tabayun, ulama menafsirkan dan menjelaskan Al-Quran, menafsirkan Al-Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian untuk diajarkan kepada masyarakat. Peranan dakwah sangat krusial di masa kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam menjadi pusat penyebaran ajaran Islam, baik melalui kebijakan politik maupun melalui pengaruh budaya dan sosial. Mereka mempromosikan Islam dengan berbagai cara, termasuk membangun masjid, pesantren, dan berbagai lembaga pendidikan Islam. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konflik internal kerajaan Perlak. Nah, konflik ini dipicu oleh perbedaan mazhab Syiah dan Sunni. Jadi kerajaan Perlak ini awalnya bermazhab Syiah, tapi gak lama kemudian masuklah mazhab Sunni yang memicu konflik internal dan perang. Nah, akhirnya setelah mereka perang, Sunni ini menang guys dan mendirikan dinasti Johan berdaulat. Nah, jadi kayak ya udah biar adil gitu, akhirnya si dinasti Sunni ini mengangkat tokoh Syiah untuk diangkat jadi perdana menteri. Nah, dan untuk kayak perjanjian damai mungkin ya. Nah, dibentuklah perjanjian Alwe-Meuh yang membagi Perlak menjadi dua bagian, yaitu Perlak Baroh untuk mazhab Syiah dan juga Perlak Tunong untuk mazhab Sunni. Arab memiliki pengaruh yang besar dalam kerajaan Perlak, terutama dalam hal agama Islam dan perdagangan. Kerajaan Perlak menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara, dan hal ini tercermin dalam berbagai peninggalan seperti mata uang, stempel, dan makam, serta dalam kehidupan sosial masyarakatnya dipengaruhi oleh Islam dan perkawinan campuran dengan para pedagang Muslim. Penyatuan kembali Islam Nusantara adalah gagasan untuk meneguhkan kembali Islam yang telah berakar kuat di Nusantara, yang merupakan perpaduan antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Ini adalah upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan konteks Indonesia, yang dikenal sebagai Islam Nusantara. Kekuasaan Islam di Nusantara berakhir melalui beberapa tahapan, bukan secara tiba-tiba. Beberapa faktor yang berperan dalam kemunduran dan berakhirnya kekuasaan Islam meliputi perebutan kekuasaan antar anggota kerajaan, serangan dari kekuatan asing seperti Portugis serta campuran tangan Aceh. Kerajaan Islam seperti Demak, Cirebon, dan Malaka mengalami keruntuhan karena berbagai faktor tersebut. Kerajaan Perlak memberi pengaruh besar terhadap tumbuhnya kerajaan Aceh. Sebagai pusat awal penyebaran Islam di Nusantara, Perlak mempercepat Islamisasi di Aceh melalui perdagangan dan perkawinan antara saudagar Muslim dan penduduk lokal. Perlak juga merupakan pelabuhan penting di jalur Selat Malaka yang menjadi cikal bakal perkembangannya perdagangan Aceh. Dalam bidang pendidikan, Perlak memiliki lembaga Islam tertua, yaitu Zawiyah Bukit Cibrek, yang melahirkan banyak ulama dan memengaruhi sistem pendidikan di Aceh. Dari sisi budaya, seni ukir, Perlak turut memperkaya warisan budaya Aceh. Sistem pemerintahannya memakai gelar sultan dan dinasti juga menjadi model bagi Aceh. Peninggalan arkeologis kerajaan Perlak meliputi makam, mata uang, dan stempel kerajaan. Makam Raja Benoa dengan bertulis huruf Arab ditemukan di tepi Sungai Kulon. Mata uang Perlak terdiri dari emas, perak, dan tembaga kuningan. Warisan dan pengaruh Islam di Nusantara sangat luas meliputi berbagai aspek kehidupan, mulai dari seni dan arsitektur hingga sastra tradisi, bahkan pendidikan. Islam memberikan kontribusi besar dalam pembentukan identitas budaya Indonesia yang unik. Arsitektur. Masjid-masjid di Indonesia seperti Masjid Agung Demak dan Masjid Raya Baitur Rahman. Seni ukir, kaligrafi, seni wayang kulit, dan tradisi seperti upacara sekaten yang memperingati Maulid Nabi. Sastra. Syair dan suluk, jenis sastra yang berkembang dan di Nusantara turut dipengaruhi oleh ajaran Islam. Tradisi. Ritual bulan Suro dan penamaan bulan dalam kalender Jawa juga menunjukkan adanya pengaruh Islam dalam tradisi lokal. Contoh peninggalan. Yang pertama ada Masjid Agung Demak, Masjid Raya Baitur Rahman, dan berbagai masjid lain di berbagai daerah. Yang kedua ada Keraton Demak, Keraton Kasepuhan, dan Kanoman di Cirebon.
Keraton Surosowan di Banten, dan Keraton Surakarta. Yang ketiga ada makam para wali seperti makam Sunan Kudus dan makam Sunan Giri. Yang keempat ada sastra, syair, suluk, kitab-kitab yang ditulis dengan aksara Jawa. Oke, jadi 5 alasan transisi Kerajaan Perlak ke Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama adalah kemunduran Kerajaan Perlak yang disebabkan oleh konflik internal antara mazhab Syiah dan mazhab Sunni. Yang kedua adalah wafatnya raja terakhir yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Yang ketiga adalah munculnya tokoh baru yaitu Sultan Malik As-Saleh yang menjabat menjadi pemimpin Kerajaan Samudra Pasai. Yang keempat adalah lokasi strategis. Nah, jadi lokasi bekas Kerajaan Perlak ini akan dilanjutkan dengan Samudra Pasai untuk melanjutkan peran dagang dan dakwah Islam. Yang kelima, integrasi politik dan budaya.